Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan lagi pembelajaran kita untuk senantiasa mendapatkan ridhonya Allah. Maka kita perlu yaitu belajar ilmu agama, yaitu yang berupa majelis ilmu, majelis ta'lim. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemarin baginda Nabi Muhammad SAW menyampaikan bahwa siapa yang sholat aktif 5 waktu berjamaah maka akan mendapatkan 2 cahaya di mana hari kiamat akan mendapatkan kemudahan penyelamat dari Allah Subhanahu wa taala, dan cahaya di alam kuburnya di saat mereka kegelapan, maka mereka akan menjadi orang-orang yang senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kemarin juga 10 golongan orang yang tidak diterima sholatnya, diantaranya seorang pria yang sholat tanpa bacaan. Sholat yang sendirian tidak berjamaah, itulah orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-10 kemarin, siapa yang sholat berjamaah tapi tidak bisa meninggalkan maksiat, tidak meninggalkan perbuatan keji dan mungkar, maka sholatnya adalah tidak diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja, tidak mendapatkan 27 derajat, tidak mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Maka baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, man lantanhahu sholatuhu anil faksa'i wal munkar. Kata Nabi, siapa yang sholat, mengerjakan sholat berjamaah, maka dia akan mendapatkan rahmatnya Allah. Dan siapa yang mengerjakan sholat 5 waktu tapi tidak bisa meninggalkan perbuatan yang keji dan mungkar, maka sholatnya itu tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga orang-orang ini tidak bisa meninggalkan maksiat, maka baginya lam tazidhu sholatuhu indallahi ila maqtan ma'budan. Jadi sholatnya itu tidak mendapatkan pahala, hanya mengundang kemarahan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang sholat tapi celaka, orang yang sholat tetapi tidak mendapatkan apa-apa, yaitu orang yang sholat tidak bisa memperbaiki perbuatan yang buruk menjadi baik. Ini adalah solat yang akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, jika solatmu tidak menghentikan kamu dari perbuatan keji dan mungkar, maka kamu tidak disebut pelaku solat. Jadi kalau ada orang solat masih senang dengan kemaksiat, tidak disebut pelaku solat, tidak dianggap solat. Maka sholat itu adalah anil faksa wal mungkar, bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kalau itu tidak bisa, maka sholatnya tiada guna. Sebab sholatmu ditolak, kata Nabi. Bahkan di hari kiamat sholatmu dikembalikan kepada mukamu seperti bentuk gombalamo, seperti bentuk gombal kotor. Jadi orang yang senantiasa sholat telat terus, itu akan menjadi penyiksa di hari kiamat nanti. Sebagaimana sholat dipenuhi dengan cahaya kegelapan, kata Nabi, naik ke langit itu, ini amalan apa kok buruk sekali ini, kembalikan kepada orang yang mengamalkan. Maka orang-orang semacam ini akan menjadi celaka. Sholat tapi celaka. Karena apa? Tidak sesuai dengan apa yang disyariatkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Maka perlunya taklim supaya apa? Setiap dosa-dosa kita ini diampuni oleh Allah. Orang kalau nggak pernah mendengar majelis ilmu, tidak datang di majelis ilmu, setiap kesalahan dicatat dosa. Tetapi kalau kita ini sebelum 6 jam perbuatan kesalahan kita belum dicatat dosa, setelah 6 jam kok berbuat baik, maka seluruh perbuatan dosa kita tidak dicatat oleh malaikat kecuali kebaikan itu. Itulah keuntungan kita bila kita ini senantiasa mau belajar di majelis ilmu.
Itulah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau melihat para malaikat di langit yang pertama. Nabi Muhammad SAW melihat malaikat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sejak diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ke langit yang kedua melihat para malaikat rukuk sejak diciptakan, rukuk terus. Jadi sejak diciptakan malaikat kalau rukuk terus. Maka tidak mengangkat kepala sama sekali. Kemudian Rasulullah naik ke langit ketiga pada Isra Mi'raj itu, pada saat menerima perintah sholat itu, melihat para malaikat bersujud. Sejak diciptakan itu sujud terus sampai hari kiamat. Mereka tidak mengangkat kepala sama sekali, kecuali ketika diberi salam oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Mereka mengangkat kepala dan menjawab salam baginda Nabi Muhammad SAW. Sesudah itu mereka sujud lagi hingga tiba hari kiamat. Itulah sebabnya sholat yang kita kerjakan itu dengan 2 sujud dalam 1 rakaat. Jadi kita ini sujud 2 rakaat karena Nabi Muhammad SAW melihat malaikat sujud 2 kali, maka dikerjakan dalam 1 salam 2 sujud. Selanjutnya di langit keempat, beliau Nabi Muhammad SAW melihat malaikat bertasbih, dan di langit keenam melihat para malaikat bertakbir dan bertahlil. Kemudian di langit ketujuh beliau melihat para malaikat bersalam sejak diciptakan oleh Allah. Maka dengan ini beliau sangat tertarik hatinya untuk melakukan ibadah para malaikat, menyeluruh dari langit pertama hingga langit ketujuh. Dan Allah mengabulkan apa yang menjadi keinginan baginda Nabi Muhammad SAW, bahwa setiap kesalahan akan diampuni ketika hambanya, umatnya melaksanakan sholat 5 waktu. Maka Nabi Muhammad SAW menghimpun peribadatan para malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh. Allah memuliakan sebab ibadah tersebut. Nabi bersabda, siapa menunaikan sholat 5 waktu berarti ia telah mendapat pahala ibadahnya para malaikat dari langit pertama hingga langit ketujuh. Itulah sejarah tentang sholat, mengapa dilaksanakan, ada ruku, ada sujud, ada itidal dan lain sebagainya. Itu adalah gerakan malaikat dari langit pertama hingga ketujuh. Kalau kita senantiasa sholat 5 waktu berjamaah, berarti mendapat pahalanya para malaikat dari langit pertama hingga ketujuh. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa menjalankan sholat senantiasa berjamaah. Dan setiap kesalahan kita akan dihapus oleh Allah lantaran majelis ilmu yang kita hadiri, yang kita istiqomah mendatanginya. Allahumma amin. Inilah kemanfaat daripada majelis ilmu, supaya kita senantiasa dimaafkan setiap kesalahan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang yang tidak mau mendengarkan majelis ilmu, setiap kesalahan langsung dicatat dosa oleh para malaikat. Maka jenengan jangan pernah bosan untuk duduk di majelis ilmu, karena ini adalah warisan Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita dikuatkan, dimudahkan dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, bisa istiqomah, yaitu mengambil warisan daripada ilmu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW, sehingga kita akan mudah mengamalkan agama. Mari kita tutup dengan doa kafarah majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala Muhammad ya Rabbi sholli alaihi wasallim.